Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rizku Faris. Dan sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Raffi Izzatul Rizku Faris dengan NIM 0446433761 dari Universitas Terbuka dengan Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membuat aplikasi restoran yang merupakan tugas ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Ya, langsung saja. Jadi kita sudah membuat sebuah aplikasi restoran yang dimana intinya di sini kita bisa menambahkan menu, menampilkan menu, membuat pesanan, menampilkan struk pesanan, dan ditambahkan dengan membuat file atau mengeluarkan file dari pesanan dan juga dari menu-menunya seperti itu. Filenya nanti ada bentuk TXT seperti itu ya. Nah, di sini langsung saja di mainnya, di bagian app-nya, di sini kita sudah membuat beberapa kode. Kita akan deep dive ke strukturnya terlebih dahulu. Di sini ada app, diskon, makanan, menu item, menu minuman, dan pesanan. Pertama-tama kita ke bagian kelas menu item terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat abstrak kelas menu item yang akan menjadi parent-parentnya dari diskon, makanan, dan juga minuman seperti itu. Nah, di sini kita akan menerapkan juga selain itu ya polymorphism, inheritance, dan juga encapsulation. Nah, di encapsulation ini kita akan membuat field-field yang tidak diperlukan untuk keluar gitu. Ini kita akan membuat private, jadi hanya bisa diakses di dalam kelas itu saja. Contohnya di sini ada nama, harga, dan kategori masing-masing. Yang untuk nama dia tipe datanya string, double untuk harga, dan kategorinya itu tipe datanya adalah string. Dan di sini kita kasih private semua karena supaya apa? Supaya dia tidak bisa dimodifikasi dari luar secara langsung ya. Di sini hanya bisa dimodifikasi lewat constructor untuk mengisi datanya, dan untuk ngegetnya ini kita pakai getter ya. Di sini sudah ada constructor yang masing-masing mengisi value dari properti yang kita sebutkan tadi. Lalu masing-masing properti tadi juga memiliki getter, get nama, get harga, dan juga get kategori. Ya, di sini semuanya returnnya sesuai dengan datanya. Lalu selanjutnya di sini kita juga membuat metode void ya, tampil menu. Nah, tampil menu ini nantinya akan bisa di override oleh masing-masing kelas childnya. Contohnya di sini adalah makanan ya. Di kelas makanan ini kita extend dengan menu item yang otomatis di kelas makanan ini kita bisa mengakses nama, harga, dan kategori, dan juga tadi metode yang abstrak tadi, tampil menu. Ini bisa kita override. Override ini artinya apa? Override ini supaya kita bisa mengambil alih ya. Misalnya di tampil menu tadi belum ada apa-apa gitu. Tapi ketika kita memanggil tampil menu dari instance makanan, maka akan keluar sistem printout seperti ini. Nah, untuk makanan sendiri di sini dia ada juga properti tambahan yaitu jenis makanan. Nah, tentunya kita private supaya tidak bisa dimodifikasi dari luar secara langsung, melainkan hanya lewat konstruktornya aja. Ini jenisnya string juga. Nah, di sini yang menarik adalah sebelumnya tidak ada super ya. Di sini kita memanggil konstruktor dari kelas parentnya yaitu menu item. Nah, di sini kita panggil super, lalu kita masukkan yang diperlukan tadi ya, ada mana tadi menu item, oke, ada nama, harga, dan kategori. Sama ya, di sini juga untuk membuat instance makanan juga perlu nama, harga, kategori, dan jenis makanan seperti itu. Dan untuk jenis makanannya sendiri itu di set untuk si tadi ya properti yang ada di kelas makanan seperti itu. Sama di sini juga bisa mengakses tadi ya get nama, get harga, get kategori lewat instansnya maupun di kelasnya makanan langsung. Jenis makanan ini juga di sini ada juga getter untuk jenis makanannya. Lalu selanjutnya di sini ada juga diskon. Nah, diskon ini di sini masih sama, di extend dari menu item tapi ditambahkan dengan properti diskon ya. Sama seperti makanan tadi, bedanya di sini di bagian tampil menunya di sini ada printout yang sedikit berbeda ya.
untuk menampilkan diskonnya berapa persen seperti itu. Bagian minuman juga sama, di sini ada jenis minuman misalnya coffee atau non coffee seperti itu ya, bisa kita pakai seperti itu. Lalu di sini ada kelas menu ya. Kelas menu ini di sini yang akan membantu kita untuk mengatur menunya seperti itu. Di sini ada private yang dibikin private, properti yang dibikin private yaitu items yang akan menampung menu-menunya ya di sini. Lalu di sini untuk memodifikasi items ini kita karena di private maka dia memerlukan metode tambahan ataupun getter tambahan untuk mengakses ataupun mengeditnya. Untuk mengeditnya di sini kita ada metode tambah item. Di sini kita panggil private yang tadi, yang items tadi, lalu kita add dari lewat parameter menu item yang namanya item ini ya. Di sini nanti setiap kita panggil tambah item maka kita akan masukkan argumen menu itemnya, lalu menu item tersebut akan dimasukkan ke dalam variable items. Lalu selanjutnya di sini juga ada untuk getternya. Ini getternya ada get items. Ini langsung saja return si itemsnya. Lalu di bagian menu kelas menu ini juga ada metode tampilkan menu. Untuk metode tampilkan menu ini kita akan menampilkan semua menu yang ada di dalam variable items ini. Tapi kalau misalnya dia kosong, maka akan kita tampilkan menu kosong seperti itu ya. Di sini ada loopingnya. Nah, selanjutnya di sini ya, di sini tampil menu ya, kita panggil tampil menu. Lalu selanjutnya di tadi di bagian menu, di bagian menu ini kita ada cari item ya, cari item. Di sini cari item ini digunakan untuk mencari item berdasarkan dari namanya ya. Misalnya di sini kita misalnya nanti akan ada nasi goreng gitu ya. Nanti akan dicari bagian nasi gorengnya. Di sini caranya dengan looping seperti biasa, lalu kita cek apakah setiap itemnya itu memiliki nama ya, memiliki nama yang sama, tapi kita juga ignore untuk case-nya, artinya kita tidak mempedulikan mengenai besar kecilnya, yang penting sama. Langsung kita returnkan si item tersebut yang sudah ditemukan. Tapi kalau misalnya sampai akhir dia tidak ketemu, maka kita akan melemparkan pesan yaitu item tidak ditemukan dalam menu. Seperti itu pesan errornya. Lalu di bagian pesanan, oke. Nih di dalam pesanan ini kelas sendiri ya, digunakan untuk menampung pesanan dari yang sudah diinputkan oleh usernya. Di sini ada private final tipe datanya array list menu item yang namanya pesanan. Yang ini akan menampung variabel yang akan menampungnya. Lalu untuk memodifikasinya kita akan memerlukan metode setter tambah pesanan, sama seperti yang di bagian menu tadi, ini ditambahkan ke dalam variabel pesanan. Lalu untuk getnya itu kita pakai get pesanan ya, returnnya langsung si array pesanan tadi. Lalu selanjutnya di sini juga ada untuk tampilkan pesanan, sama seperti bagian yang menu tadi. Ini kita cek dulu, kalau misalnya dia kosong maka kita keluarkan print out untuk belum ada pesanan. Tapi kalau misalnya ada, artinya tidak kosong, maka kita akan looping ya setiap item pesanannya. Lalu di sini kita juga ada hitung total biaya ya, hitung total biaya dari yang dipesan. Ini kita buat dulu variabel penampungannya total sama dengan 0, lalu kita looping ya, kita jumlahkan setiap get harga lalu dimasukkan ke dalam variabel total. Kalau sudah selesai loopingnya langsung kita keluarkan. Di sini juga ada hitung diskon. Nah di sini untuk diskonnya caranya adalah kita buat variabel dulu, variabel diskonnya, lalu kita looping yang pesanan tadi. Lalu kita cek kalau misalnya dia setiap itemnya itu adalah tipenya adalah diskon, maka di sini kita panggil get diskonnya, lalu value-nya itu akan kita masukkan dan ditambah ke dalam variabel discount tadi ya. Selain itu maka kita tidak lakukan apapun. Nah kalau sudah di sini returnnya adalah hitung total biaya yang tadi ya.
dikali dengan diskon ya. Jadi misalnya 20.000, berarti kalau misalnya 10%-nya berarti 2.000, seperti itu ya. Lalu di sini ada juga untuk hitung total biaya setelah diskon ya. Berarti kita returnkan aja metode hitung total biaya tadi dikurangi dengan hitung diskon. Misalnya 20.000 terus ada diskon 2.000 berarti 18.000, seperti itu. Oke, pesanan sudah, minuman sudah semua. Lanjut kita ke app.java-nya. Nah, ya, di app.java-nya ini kita buat dulu properti-properti untuk menampungnya. Di sini ada menu restoran di mana kita akan membuat instance untuk kelas menunya. Lalu ada pesanan pelanggan. Di sini akan kita buat instance untuk pesanannya, dan terakhir itu adalah input untuk membuat instance dari inputan lewat scanner ya, seperti itu. Lalu di kelas mainnya di sini kita akan membuat sebuah looping sederhana yang dimana kalau misalnya dia runningnya masih true ya, variable runningnya masih true, maka akan dia menampilkan pesan-pesan ini terus. Tapi kalau misalnya dia sudah misalnya keluar gitu, berarti runningnya dibikin false ya, seperti ini. Runningnya dibikin false. Terima kasih telah menggunakan aplikasi restoran. Lalu kalau misalnya dia tidak ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka akan keluar pilihan tidak valid. Ya, di sini ada inputannya, ada lalu dicek menggunakan switch case seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan di bagian tambah item menu terlebih dahulu. Nah, di bagian tambah item menu di sini kita bisa menambahkan sebuah item menu ya ke dalam array dari menu. Di sini kita akan print out dulu, masukkan nama, masukkan harga, dan juga masukkan kategori, apakah makanan, minuman, atau diskon. Kalau misalnya dia makanan, maka kita akan masukkan ke kita akan masukkan ke dalam array menu restoran dengan instance makanan. Kalau misalnya minuman, maka instance minuman. Kalau diskon, maka kita masukkan itemnya dengan instance diskon. Selain itu, maka kita tulis kategori tidak valid. Sederhana. Lalu selanjutnya di bagian ini ya, untuk tampilkan menu. Nah, di sini kita panggil instance menu restoran, tampilkan menu. Kayak gitu aja. Yang tadi kalau misalnya dia kosong berarti kita print out menu kosong, tapi kalau misalnya dia ada berarti kita tampilkan menu, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada nomor 3, itu buat pesanan. Nah, di buat pesanan ini kita tampilkan dulu menunya. Lalu kita buat sebuah sistem try catch yang dimana kita akan mencoba mencari item dan juga menambahkan item tadi yang sudah dicari ke dalam array pesanan. Tapi kalau misalnya dia gagal dalam semua proses tersebut, maka akan kita keluarkan print out dari message errornya apa. Seperti itu untuk bagian buat pesanan. Oke, balik lagi. Untuk nomor 4, di sini kita akan menampilkan struknya ya. Menampilkan struknya, di sini kita akan print out struk pesanannya, lalu kita tampilkan pesanan yang sudah tadi disimpan ke dalam menu ke dalam array pesanan pelanggan. Lalu selanjutnya di sini dari kelas pesanan itu kita panggil juga hitung total biaya, hitung diskon, dan hitung total biaya setelah diskon. Lalu selanjutnya kita print out semua dari subtotal, diskon, dan juga totalnya. Kalau sudah, di sini kita akan menyimpan struk pesanan menjadi sebuah file txt ya, atau teks. Nah, di sini kita buat juga try catch ya di sini. Kalau misalnya dia bisa untuk membuat file struk pesanan ini, maka akan kita lanjutkan untuk proses untuk menulis isinya. Tapi kalau misalnya dia gagal, maka kita akan catch ya, terjadi kesalahan saat menyimpan struk, seperti itu. Kita print out seperti itu. Nah, di sini kita buat ya tulisannya struk pesanan, lalu kita enter new line, lalu kita looping tadi yang kalau misalnya dia itemnya adalah instansi dari diskon, maka kita akan tampilkan nama diskonnya, strip diskonnya berapa persen. Lalu untuk
kalau misalnya yang lainnya, misalnya makanan ataupun minuman, maka akan kita tulis dengan namanya, strip, berapa harganya, berapa rupiah ya. Lalu setelah itu kita panggil dari pesanan pelanggan, instans pesanan pelanggan untuk hitung total biaya, hitung diskon, dan hitung total biaya setelah diskon. Lalu kita tulis sebagai subtotal, diskon, dan juga total. Kalau sudah, di sini kita print out untuk struk pesanan berhasil disimpan ke file struk pesanan.txt yang akan nanti ada di direktori yang sama dengan project yang dibuat seperti itu. Oke, balik lagi kita ke menu awal. Lalu di sini ada juga simpan menu dari file, simpan menu ke file, sama seperti tadi ya. Kita try catch dulu untuk membuat file menu.txt-nya. Lalu kita looping untuk menu restoran yang dipunya. Lalu kita write ke dalam file menu.txt tersebut makanan, minuman, dan juga diskonnya seperti itu. Kalau misalnya dia berhasil, kita print out untuk menu berhasil disimpan ke file menu.txt. Tapi kalau misalnya gagal, maka akan kita keluarkan message terjadi kesalahan saat menyimpan file. Lalu dengan message dari compiler seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ini akan kita muat menu dari file. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah list menu, lalu kita convert ke dalam txt dengan format yang seperti ini ya. Tadi ada nama, ada jenis makanan atau jenis minumannya, lalu ada nama makanan, ada harganya, terus habis itu di sini untuk bagian ininya ya, dia jenisnya apa, seperti itu ya. Oke, di sini kita akan membaca dengan menggunakan class file reader. Nah, itu kita akan membaca menu.txt. Lalu di sini kita akan looping ya line-nya. Jadi kalau misalnya dia line-nya itu tidak sama dengan 0, artinya di line-nya itu tidak kosong, maka akan kita cek. Kalau kita buat ini ya, pecahkan ya, istilahnya berarti split. Jadi untuk data ke pertama itu kita namakan jenis data 0, lalu ada data yang selanjutnya yaitu array 1 itu ya dengan indeks 1, maka itu adalah nama, dengan indeks 2 itu adalah harga, dan dengan indeks 3 adalah kategori. Nah, kalau misalnya dia jenisnya adalah makanan, jadi di sini kita equals ignore case, artinya dia apakah sama dengan makanan, tetapi kita tidak menghiraukan untuk besar kecilnya. Maka di sini akan kita masukkan ke dalam array menu restoran dengan instance makanan. Tapi kalau misalnya dia minuman, maka akan kita masukkan ke dalam array menu restoran dengan instance minuman. Dan yang terakhir, kalau misalnya dia diskon, berarti kita masukkan dengan instance discount, seperti itu. Jangan lupa di sini untuk bagian discountnya, di sini kita parsing dulu ya dari string ke double, seperti itu. Kalau misalnya dia berhasil, maka akan keluar menu berhasil di mod dari file menu.txt. Tapi kalau misalnya dia gagal, maka akan kita keluarkan message terjadi kesalahan saat memod file, seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mempraktekkan mencoba aplikasi yang sudah kita buat. Ya, di sini kita muat menu dari file terlebih dahulu. Lalu kita tampilkan menu. Oke, sudah ada semua, ada nasi goreng, ada ST, ada diskon spesial. Lalu kita tambah item menu. Misalnya namanya adalah es kopi susu. Harganya adalah 10.000. 2, 3. Lalu kategorinya adalah minuman. Lalu jenis minumannya adalah dingin. Oke, sudah berhasil. Kita tampilkan menu lagi, 2 menu. Jadi udah ada minuman tadi ya.
Selanjutnya kita simpan ke dalam file 5. Oke, selanjutnya kita cek ya, di sini ada minuman es kopi susu yang sudah tadi kita simpan. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat pesanan ya, nomor 3. Misalnya kita akan memesan nasi goreng dan juga es kopi susu. Es kopi susu. Oke, sudah berhasil dipesan. Karena dia pesan 2, maka akan kita tambahkan dengan diskon. Dia dapat diskon. Berarti kita panggil lagi buat pesanan diskon spesial. Nah, selanjutnya di sini kita akan tampilkan struk pesanannya nomor 4. Nah, di sini akan keluar nasi goreng dan es kopi susu jadi harganya 30.000, dengan diskonnya itu 3.000, berarti totalnya 27.000. Dan struk pesanan berhasil disimpan di struk pesanan.txt. Kita lihat. Nah, sudah ada ya. Di sini es kopi susu diskon spesialnya 10%. Ya, kira-kira itu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.